Ya, hari ini bersama dengan gereja di seluruh dunia merayakan hari Pentakosta. Jadi istilah yang benar itu Pentakosta, bukan Pantekosta ya. Cuma orang Indonesia sudah terlanjur menyebut Pantekosta. Nah, hari Pentakosta disebut hari kelahiran gereja Tuhan di dunia, dimulai dengan otorisasi kuasa Allah yang Tuhan berikan kepada gereja sehingga gereja memberi dampak dan luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa hal mengenai peristiwa Pentakosta ini yang saya berharap ini akan menginspirasi kita, memberikan sebuah pencerahan dalam hidup kita sehingga kita bergerak kepada destiny yang Tuhan rancangkan. Yang pertama adalah menarik menjadi pertanyaan kita hari ini adalah mengapa peristiwa Pentakosta itu terjadi di Yerusalem. Padahal kalau kita lihat peta perjalanan pelayanan Yesus, maka kita menemukan mayoritas lebih banyak Yesus beroperasi, bekerja, melayani di daerah utara Galilea, Kapernaum, segala macam lebih banyak di sana dibandingkan di selatan di daerah Yerusalem. Tetapi kenapa pesan untuk kumpul di Yerusalem, jangan meninggalkan di Yerusalem selama 40 hari kumandangkan kepada murid-muridnya. Ada apa di Yerusalem itu sehingga Yesus menyatakan kepada murid-muridnya jangan tinggalkan Yerusalem. Artinya kenapa alasannya hari ini kita menemukan kenapa pencurahan Roh Kudus salah satu fragmen yang terjadi dalam gereja itu dimulai dari Yerusalem ini. Nah, kita perhatikan. Coba kita baca Alkitab kita dalam kisah para rasul pasal 2. Ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ya, perhatikan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 5 berkata demikian, perhatikan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Orang percaya ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang yang hidupnya sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Ayat 2-nya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3-nya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4-nya perhatikan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Hal yang pertama menarik, ketika Allah menentukan tempat pencurahan Roh Kudus, maka Allah menentukan Yerusalem menjadi tempat pencurahan Roh Kudus, menjadi tempat dimulai di mana gereja mengalami otorisasi, kuasa yang besar dan dahsyat di tengah-tengah gereja. Pertanyaan menariknya adalah, kenapa Allah mencurahkan Roh Kudusnya pada peristiwa Pentakosta itu di Yerusalem? Ayat yang 5 berkata, perhatikan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Artinya pada hari Pentakosta itu orang-orang Yahudi dari segala bangsa di bawah kolong langit ini sedang berkumpul di Yerusalem. Dari mana saja? Kita lihat ayat yang ke-6-nya. Mulai ayat yang ke-8, lompat ya biar cepat ya. Dari mana saja? Bagaimana mungkin, kata orang-orang yang melihat dan mendengar peristiwa Pentakosta itu, kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita pakai di negeri asal kita. Yang pertama dikatakan ayat 9-nya, kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia. Mesopotamia ini saya nggak tahu masuk Timur Tengah atau bukan, karena ini wilayah Iran, Irak sehari ini ya. Yang kedua dikatakan Yudea. Yudea itu Israel bagian selatan. Jadi Israel itu dibagi dua, utara dan selatan. Yudea itu bagian selatan di mana ada Yerusalem. Kapadokia, Pontus, Asia itu bicara daerah-daerah di Asia Kecil yang kita kenal sekarang adalah Turki. Turki itu hari ini negara yang cukup antik seperti Mesir. Mesir itu sebagian wilayahnya di Afrika Utara, sebagian wilayahnya di Asia.
Sedangkan Turki itu wilayahnya sebagian di Asia, sebagian di Eropa. Jadi lihat orang yang kumpul dari daerah Mesopotamia, daerah Yudea, Israel, daerah Asia kecil, Asia Minor atau Turki. Sampai dikatakanlah 10 ayat 12-nya, 10-nya. Frigia, Pamfilia, Mesir. Mesir itu Afrika bagian utara. Kalau dilihat perbedaannya Afrika bagian utara dan selatan, orang-orang utara lebih cenderung Afrikanya putih-putih. Kayak Aljazair, lihat ya, beda dengan Afrika Nigeria, Ethiopia, beda sekali. Dan daerah-daerah Libya yang berkaitan Kirene, ya Libya, daerah Kirene itu daerah Libya, pendatang dari Roma. Perhatikan, bukan hanya daerah Timur Tengah, bukan hanya daerah Mesopotamia, bukan hanya sekedar di Asia kecil perbatasan antara Eropa dan Asia, tetapi sekarang disebut juga dari Eropa, dari Roma. Alkitab saya bilang ayat 13-nya, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta. Saya pernah dapat belajar dari dosen Pak Napitupulu kalau salah dulu ya. Kreta ini kemungkinan besar adalah bangsa Skandinavia yang kita kenal bangsa Viking hari ini. Seperti Norwegia, ya, seperti Swedia. Ya, artinya bagaimana orang-orang yang datang ini dari segala penjuru dunia datang ke Yerusalem itu. Dikatakan orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Allah mencurahkan Roh Kudusnya. Dia fokus ke Yerusalem. Tujuan utamanya kenapa? Karena saat itu Yerusalem menjadi pusat perhatian dunia, menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa, menjadi pusat perhatian orang-orang Yahudi dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Nah, pertanyaan menariknya adalah ngapain orang-orang Yahudi ini kumpul di Yerusalem? Kita lihat Ulangan 16 ayat 16. Nah, kita akan ketemu sebuah alasannya. Kenapa Allah mencurahkan Roh Kudusnya pada peristiwa Pentakosta di Yerusalem? 16 ayat 16. Ulangan pasal 16 ayat 16 dikatakan demikian, perhatikan. Ulangan 16 ayat 16 berkata seperti ini dalam Alkitab kita yang kita baca. Perhatikan. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Ya ini pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ternyata sebuah tradisi agama Yahudi mengajarkan setiap laki-laki, setiap pria punya kewajiban secara reguler datang ke rumah Tuhan baik Allah di Yerusalem sebanyak 3 kali setahun. Dan Alkitab sudah memberi catatan hari-hari apa saja mereka mesti datang, yaitu hari yang pertama roti tidak beragi. Roti tidak beragi ini pada peristiwa hari Paskah. Makanya tidak heran waktu Yesus mati dan sekali salib pada hari Paskah, ada seorang laki-laki yang bernama Simon orang Kirene yang bantu memikul salib Yesus. Orang Kirene itu daerah Libya hari ini. Artinya mereka datang dari Libya, mereka datang dari Kirene, mereka datang dari Eropa, mereka datang dari berbagai bangsa merayakan yang namanya Hari Raya Roti Tidak Beragi. Peristiwa kedua adalah orang Israel harus datang ke Bait Allah pada Hari Raya 7 minggu. 7 hari kali 7 minggu, 49 puncaknya hari yang ke-50 yang disebut Pentakosta. Yang ketiga hari raya Pondok Daun. Jadi pada saat itu orang-orang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit, orang-orang Yahudi dari segala bangsa kolong langit datang ke Yerusalem. Tujuan utamanya bukan melihat murid-murid Yesus yang mengalami pencurahan Roh Kudus, tetapi mereka mau merayakan hari raya panen besar, hari raya 7 minggu. Artinya apa? Hari ini kita menemukan sebuah kebenaran penting. Ketika peristiwa Pentakosta terjadi, maka mindset Allah Bapa di sorga bukan hanya sekedar membangkitkan gereja, bukan hanya sekedar memberikan otoritas pada orang benar, tetapi bagaimana gaya hidup orang benar yang mengalami perubahan dari karena lawatan Allah akan mempengaruhi bangsa-bangsa. Sebab ketika saya misal datang dari Roma, datang melihat kebangunan rohani itu, maka ketika saya pulang, saya akan menceritakan apa yang terjadi di Yerusalem. Artinya satu karya Allah yang luar biasa Pentakosta berdampak kepada bangsa-bangsa.
Saya rindu hari ini Indonesia harus menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa. Ya. Kalau tahun 97 kita kerusuhan, itu bangsa-bangsa semua tertuju ke Indonesia. Peristiwa 2004 ketika tsunami terjadi, mata bangsa-bangsa tertuju kepada Indonesia. Saya rindu hari ini entah dengan bagaimana caranya, dengan peristiwa COVID-19 ini, mata bangsa-bangsa tertuju pada Indonesia. Dan ketika itu mata-mata bangsa-bangsa tertuju pada Indonesia, Allah buat kegerakan yang hebat, membangkitkan sebuah revival kebagian rohani dari Indonesia, akan menyapa dan menyapu bangsa-bangsa. Artinya saya percaya hal yang pertama peristiwa Pentakosta, Allah punya kerinduan gereja untuk menjangkau bangsa-bangsa. Dalam percakapan saya dengan beberapa hamba Tuhan, mengenai bagaimana gereja menyikapi new normal life hari ini, kita mau sempat mempercakapkan hal yang agak menggentarkan gereja. Hari ini kalau kita sudah dengar edaran dari Menteri Agama bahwa gereja sudah mulai diperbolehkan mengadakan ibadah tatap muka. Tetapi dari edaran itu dituliskan hanya kapasitas 20% dari daya tampung atau maksimum 30 orang. Maka yang jadi pertanyaan besar, yang menjadi ketidakpuasan yang besar, bukan gereja yang kecil. Hari ini gereja-gereja yang besar. Coba bisa bayangkan gereja yang kapasitasnya 2000, yang hanya diisi 30 orang, maka 30 orang itu kayak orang arisan di tengah-tengah gereja. Saudara bisa tahu gereja semakin besar, operasional cost-nya semakin besar. Nah hari ini menjadi sebuah titik balik kita merekonstruksi bangunan gereja yang Tuhan kehendaki. Hari ini kita disadarkan peristiwa Pentakosta, berarti sekarang Tuhan mau gereja Tuhan adalah bangkit menjangkau bangsa-bangsa. Gereja Tuhan bukan lagi sekarang fokus bagaimana membangun menara gadingnya, bagaimana membangun gerejanya yang lebih megah lagi. Tetapi gereja Tuhan hari ini disadarkan bahwa jiwa jauh lebih penting, jiwa jauh lebih berharga daripada sekedar bangunan fisik yang akan kita bangun. Saya lihat ketika pengalaman peristiwa Pentakosta itu, Tuhan membangkitkan sebuah kebangunan rohani. Justru peristiwa terjadi di Pentakosta pada saat orang-orang Yahudi dari segala bangsa di kolong langit dikumpul supaya apa? Terjadinya satu kali, namun dampaknya membahana ke seluruh dunia. Sebagai contoh saudara, seandainya tahun 97 itu ketika terjadi krisis moneter dan peristiwa lengsernya Presiden kita Soeharto, hampir semua bangsa waktu itu fokusnya melihat Indonesia. Bahkan dalam waktu yang tidak jauh berbeda, Malaysia juga mulai terjadi juga demo-demo. Dan kalau sudah perhatikan tahun 97 mahasiswa juga di Malaysia demo-demo kepada pemerintahnya dengan ikat kepala, tulisannya sama, reformasi. Apa yang terjadi di Indonesia, mereka adopsi dan terjadi di negeri mereka. Seandainya 97 itu gereja Tuhan ambil kesempatan membangkitkan kebangunan rohani yang hebat, maka kebangunan rohani ini akan menjadi melanda bangsa-bangsa, karena ketika fokus kepada Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia akan mempengaruhi bangsa-bangsa. Hari ini saya mau gereja Tuhan bangkit dengan kesadaran yang luar biasa. Tujuan Tuhan ilahi ketika dia mencurahkan Roh Kudusnya, bagaimana dia membangkitkan gereja untuk menjangkau bangsa-bangsa. Saya tanya, Alkitab memberikan pencatatan kita harus memberitakan Injil jadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Saya percaya ujung bumi adalah titik di mana kita berpijak hari ini. Kalau saya hari ini berpijak menghadap ke sana, maka ujung dunia ini di sini. Di sebelah saya. Artinya hal yang menyadarkan kita hari ini, kita harus bangkit ke sebuah kebangunan rohani yang hebat menjangkau bangsa-bangsa. Dimulai dari orang-orang yang terdekat dari kita. Sebab Alkitab berikan catatan penting buat kita hari ini sekali lagi, bahwa Allah memberikan Pentakosta, membangkitkan sebuah gairah yang hebat dalam gereja, melahirkan gereja pada peristiwa Pentakosta. Tujuan utamanya adalah menjangkau bangsa-bangsa. Berapa orang yang di loteng Yerusalem? 120 orang. Tetapi bahana daripada kegerakan Allah yang hebat membahana ke seluruh dunia. Hari ini gereja punya segala-galanya. Kalau tidak salah nih, komunitas terbesar agama di dunia ini Kristen.
Kita punya uang, kita punya satelit televisi, kenapa kita nggak berpikir untuk menjangkau dunia ini? Padahal ketika itu 12 orang, 120 orang di loteng Yerusalem, kenyataannya apa yang mereka alami dari Tuhan itu melanda bangsa-bangsa dengan luar biasa. Jadi hari ini kita mulai berpikir bagaimana kita melawat bangsa-bangsa. Harapan saya dari caller ini ada hamba Tuhan muda yang akan pintar berbahasa-bahasa asing. Ya, ada yang berbahasa Mandarin, ada yang berbahasa Korea, ada yang berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris. Yang nanti akan kita siapkan, Tuhan siapkan menjadi hamba Tuhan bagi bangsa-bangsa. Kalau sekarang call masih melayani dari bangsal-bangsal. Tahu bangsal? Tempat rumah sakit ya. Tapi waktunya saya percaya Tuhan akan bangkitkan menjadi call yang menjangkau bangsa-bangsa. Yang kedua, kalau tadi pertanyaan peristiwa Pentakosta kenapa terjadi di Yerusalem, yang kedua pertanyaannya adalah kenapa tanda baptisan roh yang terjadi peristiwa Pentakosta adalah berbahasa lidah? Apakah Tuhan gak punya produk yang lain? Karunia-karunia roh apakah hanya sekedar bahasa lidah? Enggak, menurut saya banyak. Banyak karunia yang Tuhan miliki dengan karunia roh ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang sangat fundamental hari ini adalah kenapa dimulainya sebuah kebangunan rohani itu dimulai dengan bahasa lidah. Coba kita bandingkan dengan Kejadian pasal 11. Mulai ayat 1 kita lihat. Sampai ayat yang ke-9. Nah, perhatikan. Menara Babel judulnya. Nanti kita lihat korelasinya. Kenapa saya tarik ke ayat ini. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 berkata demikian. Menara Babel, perhatikan demikian. Adapun seluruh bumi, perhatikan, satu bahasanya dan satu logatnya. Pada waktu itu dunia hanya mengenal satu bahasa ya, ayat 2-nya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana, ayat 3-nya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu pun dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4-nya perhatikan. Kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak. Perhatikan, jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 5-nya. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat yang ke-6-nya perhatikan. Dan ia berfirman, Tuhan berfirman begini. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka mulai dari sekarang. Kalimat ini perhatikan. Mulai dari sekarang apapun yang juga mereka rencanakan. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7-nya. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat 8-nya. Demikianlah mereka disarahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat 9-nya. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, artinya kacau. Karena di situ dikacau kebalaukan Tuhan dalam Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah juga mereka disarahkan Tuhan ke seluruh bumi. Dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 kita menemukan sebuah kebenaran yang menarik. Bumi ini dikacaukan, orang-orang dikacaukan sehingga tersebar ke berbagai tempat. Karena kenapa? Bahasa mereka yang dikacaukan. Kalimat yang menarik ayat yang ke-6 yang saya percaya ada sebuah the power of unity. Ayat yang ke-6 bilang begini. Dan Allah berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Ternyata salah satu kekuatan yang hebat untuk mempersatukan sebuah bangsa adalah bahasa. Tuhan
Tuhan memandang ketika dunia ini pada masa kerajaan Babel dibangun. Mereka satu bangsa, satu logat, satu bahasanya. Dan mereka membangun sebuah unity yang hebat. Sampai unity ini berusaha melawan Tuhan dengan cara apa? Mendirikan bangunan sampai ke langit. Dan supaya mereka tidak terserahkan. Dan Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga tempat itu disebut Babel. Nah, pada peristiwa Pentakosta, Allah memulihkan yang namanya bahasa, yang disebut bahasa roh. Tujuannya apa? Tujuannya gereja Tuhan membangun satu kesatuan, membangun satu unity. Dan kalau bersatu dalam satu kata, maka saya percaya apapun yang dirancangkan Tuhan lewat gereja, tidak akan ada yang tidak terlaksana. Jadi hari ini saya percaya Tuhan sedang memulihkan satu suara gereja Tuhan. Ketika kita bersatu dalam suatu suara, satu logat, satu bahasa, maka ada otoritas ilahi yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan gereja Tuhan hari ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari ini berapa banyak mulut-mulut hamba-hamba Tuhan, berapa banyak perkataan-perkataan orang-orangnya, orang Kristen, yang satu mencibir hamba Tuhan yang lain, yang satu menistakan hamba Tuhan yang lain, yang satu mengkritik orang yang lain, tanpa menyadari mereka adalah sama-sama hamba-hamba Tuhan. Kita seringkali mengajar gereja tentang persatuan tubuh Kristus. Tapi berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang mengagitasi jemaatnya untuk membenci hamba-hamba Tuhan yang lain. Bayangkan ketika gereja gak bisa mempersatukan suara mereka, mempersatukan bahasa mereka, mempersatukan perkataan mereka, maka gereja tidak akan pernah mendapat otoritas yang hebat. Sedangkan orang di Babel yang dikatakan tidak kenal Tuhan, ketika mereka satu logat, satu bahasa, satu suara, Tuhan bilang sejak hari ini tidak ada kehendak mereka, rencana mereka yang tidak akan terlaksana. Bayangkan kalau itu terjadi dalam kehidupan orang percaya, kita satu suara, kita satu logat, satu bahasa, menyuarakan suara kenabian kita, menyuarakan suara ilahi. Maka saya percaya gereja menjadi gereja yang sangat powerful, tidak ada rencana yang tidak akan terjadi ketika gereja bersatu. Jadi saya percaya hal yang kedua. Kenapa peristiwa Pentakosta yang Tuhan pulihkan pertama kali adalah bahasa roh. Karena Tuhan ingin memulihkan secara simbolik kebersamaan, kesatuan, unity yang seperti Tuhan kehendaki. Hari ini ketika peristiwa Pentakosta terjadi, saya mau gereja mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita satu suara dengan Tuhan? Sudahkah kita satu bahasa dengan Tuhan? Atau mulut kita gunakan untuk menyerang orang lain. Untuk melukai orang lain. Untuk mendeskripsikan pengajaran orang lain. Hari ini stop. Yang Tuhan kehendaki kau satu suara. Kalau ada orang yang berbeda pengajaran dengan kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain dengan pengajaran kita. Karena kita sama-sama hamba. Yang berhak adalah Tuhan di atas segala hamba itu. Nah, oleh sebab itu maka yang kedua saya mau katakan, kenapa kalau yang pertama kenapa peristiwa Pentakosta terjadi di Yerusalem? Karena Tuhan punya tujuan besar menjangkau bangsa-bangsa. Yang kedua, kenapa Tuhan pulihkan? Yang pertama adalah bahasa roh, karena Tuhan ingin membangun satu unity, satu kesatuan. Yang ketiga, yang terakhir kita lihat. Kisah Rasul pasal 2 kita kembali. Mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-13. Ada sebuah pengertian yang half truth ya, kebenaran yang setengah. Di gereja Tuhan ada pandangan bahwa bahasa roh itu berarti bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Makanya tidak heran ada orang-orang tertentu yang memandang remeh orang yang tidak berbahasa roh. Oh, kalau berbahasa roh lebih rohani dibanding yang tidak berbahasa roh. Sebaliknya orang yang tidak berbahasa roh memandang remeh juga yang bahasa roh. Kenapa? Oh, berarti semakin bahasa roh tidak dimengerti semakin sakti dia. Nah, coba kita lihat bahasa roh yang terjadi peristiwa Pentakosta seperti apa. Kita lihat mulai ayat 5-nya. Ayat 5-nya berkata demikian. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Perhatikan kalimat ini.
Mereka bingung katanya karena masing-masing artinya audiens pendengarnya, bukan rasul-rasul, bukan 120 orang itu. Masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah semua orang yang berkata-kata orang Galilea, artinya bahasa mereka bahasa Ibrani di Galilea. Alkitab bilang dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu bahasa yang kita pakai negeri asal kita, orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Perhatikan, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saya percaya bahasa roh yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta tidak seperti yang dipahami gereja hari ini. Bahasa roh yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta adalah orang Galilea berbicara dengan bahasa Galilea, tetapi audiens yang pendengarnya mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing di negeri asal mereka. Ilustrasinya begini. Tahun 2011 atau 2012 saya dengan Pak Juan pernah ke Korea. Kami beribadah di gereja Pastor Yongicho. Yongicho khotbah dalam bahasa Korea dan tidak diterjemahkan. Jadi nggak ada interpreternya di samping. Jadi ngomong apa enggak. Dia anggap semua yang dengar itu orang Korea. Tetapi kami diberi perangkat yang namanya headset. Kami ketika dengar khotbah Yongicho tidak dalam bahasa Korea, tetapi dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Ternyata di kotak-kotak samping gereja itu ada penterjemah-penterjemah yang langsung apa yang dikatakan Yongicho dibahasakan dalam bahasa ibu kita. Kalau nggak salah ada bahasa Indonesia, ada bahasa apa lagi. Jadi sekalipun Yongicho khotbah mimiknya mimik Korea, tapi kami dengar dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti itulah yang terjadi peristiwa Pentakosta, bahasa roh yang terjadi. Orang-orang ini berbahasa Galilea, tetapi yang mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Artinya apa? Yang ketiga, saya percaya yang Tuhan mau pulihkan dari gereja Tuhan adalah pendengaran kita, telinga kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sadar gereja Tuhan hari ini lebih banyak mendengar berita-berita yang tidak kudus, yang tidak sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Kita lebih membuka telinga kita lebar-lebar dengan berita-berita yang tidak sesuai dengan firman Allah. Artinya saya percaya yang ketiga, ketika peristiwa Pentakosta yang Tuhan pulihkan adalah telinga orang-orang untuk mampu di-setel mendengar apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup mereka. Saudara kalau bayangkan, kalau Petrus khotbah dalam bahasa Ibrani, terjemahkan dalam bahasa Roma, Latin, terjemahkan lagi dalam bahasa Arab, terjemahkan lagi dalam bahasa yang lain, maka khotbahnya nggak selesai-selesai. Tapi yang jelas Petrus berkhotbah, tapi mereka mendengar dalam mereka bahasa masing-masing. Hebatnya Tuhan bisa membuat masing-masing mendengar perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan dalam bahasa mereka sendiri. Hari ini ketika peristiwa Pentakosta terjadi dalam hidup kita, pertanyaan menarik, apakah telinga kita sendengkan untuk mendengar firman Allah atau mendengarkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak kudus dari dunia ini? Sebab peristiwa Pentakosta mengingatkan kepada kita, orang-orang di segala bangsa di kolong langit, mereka mendengar apa yang diucapkan oleh rasul-rasul. Mereka mendengarkan khotbah rasul-rasul, bukan dari bahasa rasul-rasul, tetapi mereka mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Saya percaya hari ini hidup kita, gereja Tuhan harus didengar oleh orang-orang yang mau mendengarkan firman Allah. Artinya hidup kita selaras dengan kebenaran Tuhan. Hidup kita paralel dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan mereka dengar dengan dalam bahasa mereka sendiri. Dan mereka mengenal Allah lewat kehidupan kita masing-masing. Sekalipun ayat yang terakhir memberikan catatan kepada kita. Dalam ayat yang ke-13. Tapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sadarilah dimanapun juga gereja berjalan beriringan dengan Tuhan,
selalu ada orang-orang yang nyindir dan nyinyir. Itu terjadi ketika peristiwa Pentakosta terjadi, padahal itu sesuatu yang supranatural. Bagaimana mungkin rasul-rasul berkhotbah dalam bahasa mereka sendiri, lalu masing-masing mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Tetapi ada orang lain yang menyindir, ada orang yang menyinyir, berkatakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Hari ini gereja, jangan menyerah dengan intimidasi orang-orang yang akan melemahkan gereja dengan cara seperti itu. Hiduplah benar dengan Tuhan supaya hidupmu didengar oleh orang, menjadi kesaksian dan hidup yang kekal bagi mereka masing-masing. Oleh sebab itu maka hari ini kasih-kasih Tuhan, Pentakosta kita bicara 3 perkara. Kenapa terjadi di Yerusalem? Karena sekali lagi hati Tuhan adalah bangsa-bangsa. Gereja harus merekonstruksi lagi segala keuangan gereja, harusnya dipikir bagaimana menjangkau jiwa. Bukan membangun menara gading yang retak, menara yang miring, menara keagungan dan kesombongan diri kita masing-masing. Yang kedua, peristiwa Pentakosta yang Tuhan pulihkan adalah bahasa. Bicara bahasa, bicara powerful. Dengan cara apa? Kita membangun satu kesatuan bahasa. Gereja Tuhan harus mau menjadi satu kesatuan yang utuh. Tuhan pernah bilang begini, serigala punya leang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Sekalipun apa yang saya bilang ini alegoris ya, artinya gini, kenapa Tuhan gak bisa meletakkan kepalanya? Karena tubuhnya, tubuh Tuhan, tubuh Kristus sedang terpecah-pecah hari ini. Gereja adalah lambang tubuh Kristus dan kepalanya adalah Kristus sebagai kepala gereja. Hari ini gambar Kristus sudah bisa sempurna dilihat orang lain karena kita antar gereja masing-masing saling menuduh tidak benar. Untung saja belum sampai kapir-kapiran ya. Kalau sampai kapir-kapiran bahaya. Gereja lain menuduh, wah gereja ini sesat, salah, gereja ini salah, masing-masing. Kita gak bisa bangun sebuah unity. Saudara kalau unity ini, saudara punya cacat di kaki, maka yang malu seluruh tubuh. Artinya betul ya. Nah hari ini kenapa ada gereja yang cacat, yang punya kekurangan. Justru gereja lain yang mengungkap aib kekurangannya, bukan untuk menutupinya. Hari ini gereja harus membangun satu-satu kesatuan tubuh Kristus yang satu ya. Oleh sebab itu maka hari ini kita percaya Pentakosta menjadi sesuatu yang bermakna. Karena adalah tempat awal kelahiran gereja Tuhan yang berotoritas di tengah-tengah dunia ini. Amin berfirman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.